Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gili Akbar Nugroho, kelas 7 C Ekonomi Syariah. Studi kelayakan bisnis yaitu kegiatan yang mempelajari penentuan usaha tersebut layak atau tidaknya untuk dijalankan atau dilaksanakan. Tujuannya agar mengurangi risiko kerugian, mempermudah suatu perencanaan, mempermudah pengasuhan dan pelaksanaan. Tujuan SKB antara lain adalah beberapa tahapan dalam studi kelayakan bisnis. 1. Pengumpulan data. 2. Pengolahan data. 3. Analisis data. 4. Pengambilan keputusan. 5. Rekomendasi. 6. Pelaksanaan usaha. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis yaitu yuridis, aspek teknis dan teknologi. 3. Aspek pasar dan pemasaran. 4. Aspek finansial. 5. Aspek organisasial. 6. Persaingan atau sosial ekonomi. 7. Aspek kajian SKB atau AMDAL. Manfaat dari studi kelayakan bisnis ini manfaat finansial, manfaat ekonomi sosial, manfaat sosial. Terus adanya depresiasi adalah cara untuk menilai beberapa biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas dalam setiap tahun. Depresiasi dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu metode garis lurus. Metode ini metode yang paling sederhana untuk digunakan. Yang kedua, metode unit produksi atau unit of production method. Metode ini dipakai dalam penentuan depresiasi jika pemakaian alat sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, metode saldo menurun berganda double sliding balance method. Metode ini tidak diakui nilai sisa dan menghasilkan jumlah depresiasi yang lebih besar pada tahun yang lebih tahun. Nilai waktu dan uang. Value of money adalah konsep finansial terpenting yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang. Konsep dasar jika nilai nominalnya sama, uang memiliki lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang akan datang 1 tahun lagi. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Rumus utama dalam konsep time value of money yaitu nilai yang akan datang, nilai sekarang, nilai yang akan datang dari anuitas, nilai sekarang dari anuitas angsuran hutang, dan anuitas cadangan. Ramalan permintaan. Ramalan adalah ilmu untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Meramalkan urusan waktu. Ramalan jangka pendek, misalnya 1 tahun, umumnya kurang dari 3 bulan, tengah 3 bulan hingga 3 tahun, dan yang panjang itu 3 tahun atau lebih. Jenis-jenis peramalan ada ekonomi, teknologi, dan permintaan. Marketing mix adalah strategi yang akan digunakan untuk memenangkan persaingan yang terjadi dalam pasar. Ada 4 variabel: segmentasi pasar, bauran pasar, anggaran pasar, dan ketepatan waktu. Marketing mix terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Aspek produksi dan operasi. Produksi ialah menghasilkan produk atau jasa, sedangkan manajemen produksi adalah manajemen aktivitas mentransformasikan sumber daya menjadi produk atau jasa. Jika produknya nyata disebut manajemen produksi, jika produknya tidak nyata disebut manajemen operasi. Rangka manajemen produksi operasi ada 3: input, transformasi, dan output. Produktivitas ialah meningkat produksi. Aspek ekonomi dan sosial. Latar belakangnya ialah setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak dari usaha atau investasi dari aspek ekonomi salah satunya meningkatkan ekonomi rumah tangga, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, meningkatkan perekonomian pemerintahan baik lokal regional. Pengembangan wilayah. Dampak dari usaha investasi dari aspek sosial salah satunya adalah adanya perubahan demografi, budaya, kesehatan masyarakat. Peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi. Salah satu kelayakan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut meningkatkan pendapatan nasional atau daerah. Kelayakan lainnya adalah naiknya income per kapita masyarakat melalui peningkatan pendapatan seiring berjalannya waktu. Aspek lingkungan dan AMDAL. Di sini analisis aspek lingkungan merupakan satu analisis yang membahas kaitan atau kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan didirikan atau dijalankan. Tujuan analisis lingkungan ini adalah
menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan bisnis. Yang kedua, menganalisa dampak positif dan negatif mungkin terjadi terhadap suatu organisasi. Yang ketiga, menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan sekitarnya. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan dan memberikan gambaran berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga menjadi salah satu aspek yang sangat penting untuk dipelajari. Alat ukur menentukan kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan. Ada 6 atau 7 pendekatan kemungkinan. Di sini biaya modal dan dasar yang diperlukan untuk membangun sebuah usaha. Perhitungan biaya modal sangat penting karena memaksimalisasikan nilai perusahaan mengharuskan biaya minimum. 2. Keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Keputusan penting lain seperti leasing modal kerja memerlukan estimasi biaya modal atau WACC. Untuk menghitung biaya modal kita menggunakan WACC. WACC adalah rata-rata timbang dari seluruh komponen modal. Komponen modal yang sering dipakai adalah saham biasa, saham preferred, utang laba ditahan. Kesamaannya itu investor menjadikan dana berharap untuk melihat kembali investasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.